Yo, halo, apa kabar kalian semua? Terima kasih kalian sudah mampir ke Momo Channel. Oke, balik lagi bersama gue, Dennis. Kita akan membahas sebuah film yang berjudul 28 Weeks Later. Film ini merupakan film sequel dari 28 Days Later, yang menceritakan tentang keadaan di mana negara Inggris yang telah bangkit dari wabah virus. Rekonstruksi negara itu dibantu oleh pasukan NATO yang dipimpin oleh Amerika. Tapi sebuah insiden di laboratorium kemudian membuat wabah virus itu kembali menyebar dan semakin tidak terkontrol. Cerita film kemudian berfokus pada kakak beradik Tammy dan Andy yang mencoba bertahan hidup dari serangan zombie dan pasukan militer yang memusnahkan siapa saja yang masih ada di dalam Inggris. Langsung saja, mari kita mulai. Film dimulai dengan adegan sepasang suami istri Don dan Alice yang sedang memasak. Mereka berlindung di dalam sebuah rumah bersama dengan beberapa orang lain. Saat semuanya sedang makan malam bersama, tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu dari luar. Don membuka pintu dan masuklah seorang anak kecil ke dalam rumah itu. Alice langsung memeluk anak itu. Mereka memberi anak itu makan. Anak tersebut lalu menceritakan bahwa orang tuanya telah menjadi zombie dan mengejarnya, dan ingin membunuhnya sampai akhirnya ia melihat rumah tersebut. Anak itu mengatakan bahwa banyak sekali zombie yang mengejarnya di luar. Saat salah satu wanita yang ada di rumah itu mengintip keluar, tiba-tiba ada zombie yang mendobrak dan menggigit tangannya. Dengan cepat, wanita itu berubah menjadi zombie dan mulai menggigit yang lain. Para penghuni rumah tersebut mulai panik dan berlari mencari tempat berlindung, sementara para zombie mulai masuk ke dalam rumah itu. Don melawan zombie yang masuk ke rumah, sementara Alice berlari ke loteng mengejar anak kecil yang baru masuk tadi. Don menemukan Alice berada di dalam kamar dan menyuruhnya untuk keluar, tetapi Alice ingin menyelamatkan anak kecil itu. Alice akhirnya terjebak di dalam kamar yang dipenuhi zombie bersama dengan anak kecil itu. Alice meminta tolong kepada Don yang ada di luar kamar, tetapi Don malah menutup pintu kamar dan keluar dari rumah itu seorang diri. Don terus berlari dari kejaran zombie sampai akhirnya berhasil kabur menggunakan perahu. Setting film maju 15 hari kemudian. Diceritakan daratan Inggris telah dikarantina akibat wabah virus yang menyebar luas. 28 hari kemudian daratan Inggris hancur oleh virus. 5 minggu kemudian seluruh korban yang telah menjadi zombie akhirnya mati kelaparan. 11 minggu kemudian pasukan NATO yang dipimpin oleh Amerika tiba di London. 18 minggu kemudian daratan Inggris dinyatakan bebas dari infeksi. 5 minggu kemudian rekonstruksi dimulai. Judul film kemudian muncul menjelaskan situasi 28 minggu kemudian setelah rekonstruksi. Salah satu anggota pasukan militer bernama Doyle terlihat sedang bertugas bersama yang lain di gedung-gedung bertingkat. Sementara itu, anggota pasukan bernama Scarlett sedang bertugas mengawasi pesawat yang baru mendarat di bandara. Dia melihat ada dua orang anak, Tammy dan Andy, yang tiba di bandara itu. Scarlett kemudian memeriksa kondisi fisik Tammy dan Andy. Setelah dinyatakan sehat, mereka berdua diizinkan untuk kembali ke Inggris. Pasukan militer terlihat membersihkan kota dan membakar zombie-zombie yang telah mati. Sementara itu, Tammy dan Andy berada di dalam kereta menuju ke sebuah tempat yang bernama Distrik 1. Distrik 1 adalah satu-satunya tempat yang aman di Inggris dan boleh ditempati oleh orang-orang yang selamat dari virus. Tam dan Andy tiba di Distrik 1. Dari dalam kereta, mereka melihat ayah mereka, Don, sudah bersiap untuk menjemputnya. Don akhirnya berkumpul kembali dengan kedua anaknya. Scarlett protes kepada pimpinannya karena dia tidak diberitahu jika ada anak-anak yang akan memasuki Inggris. Scarlett menjelaskan bahwa pasukan NATO tidak dilatih untuk melindungi anak-anak. Pimpinan mereka yang bernama Stone kemudian meyakinkan Scarlett agar tidak perlu khawatir. Don menjelaskan kepada Tammy dan Andy bahwa mereka akan segera pindah ke rumah baru dan menjelaskan bahwa rumah mereka yang lama berada di luar zona aman. Andy lalu menanyakan kepada Don apa yang terjadi dengan ibu mereka. Don menceritakan kembali peristiwa yang terjadi di rumah itu kepada Tammy dan Andy dan mengatakan bahwa ibu mereka telah tiada. Andy bermimpi buruk tentang ibunya. Keesokannya, Tammy mengajak Andy kabur, keluar dari Distrik 1. Doyle yang sedang berada di atas gedung melihat kedua anak itu pergi dan melaporkannya kepada pasukan. Tammy dan Andy pergi menggunakan sepeda motor menuju rumah mereka. Sementara itu, Don akhirnya menyadari Tammy dan Andy tidak ada di tempat. Tammy dan Andy masuk ke dalam rumah mereka dan mengambil barang-barang yang ada di sana. Saat sedang mencari Tammy, Andy naik ke atas loteng dan menemukan ibunya ternyata masih hidup dan selama ini bersembunyi di sana.
Andy memeluk ibunya, tetapi Alice yang sepertinya mulai berubah menjadi zombie mencoba menyakiti Andy. Andy lalu berlari keluar rumah, dan sudah ada pasukan militer yang mengepung rumah itu. Pasukan militer itu lalu membawa Alice. Di distrik 1, Alice ditangani oleh bagian medis militer yang dipimpin oleh Scarlett. Scarlett menanyakan bagaimana Alice bisa selamat, tetapi Alice tidak menjawab. Scarlett kemudian melihat tanda gigitan di tangan Alice. Lalu ia mengambil sampel darah Alice. Dawn bertemu dengan Tammy dan Andy yang sedang dikarantina di dalam ruangan. Tammy marah kepada ayahnya karena dianggap telah berbohong mengatakan bahwa ibunya telah tewas. Scarlett sedang memeriksa sampel darah Alice di lab bernama Stone. Scarlett menjelaskan bahwa Alice terinfeksi virus meskipun tidak menunjukkan gejala dan hanya sebagai pembawa virus saja. Sementara itu, Dawn yang punya akses ke semua ruangan masuk ke dalam ruangan tersebut tempat Alice berada. Dawn meminta maaf kepada Alice karena meninggalkannya. Dawn kemudian mencium Alice. Saat berciuman, Alice ternyata menggigit Dawn. Dengan cepat, Dawn berubah menjadi zombie dan menggigit Alice. Zombie Dawn kemudian kabur keluar dan menggigit para tentara yang ia temui. Stone datang ke ruangan Alice dan melihat banyak jejak darah di lantai. Stone lalu mengumumkan telah terjadi penyebaran virus dan memerintahkan anak buahnya untuk berjaga. Tentara yang berjaga di ruangan Tammy dan Andy diserang oleh zombie. Tentara itu kemudian berubah menjadi zombie dan masuk ke dalam ruangan menyerang Tammy dan Andy. Scarlett lalu datang menembak zombie itu dan membawa Tammy dan Andy keluar. Terjadi kekacauan saat pasukan militer mengamankan orang-orang. Andy terpisah dari Scarlett dan Tammy di tengah kekacauan tersebut. Scarlett dan Tammy berusaha mencari Andy. Sementara itu, Andy terjebak di dalam ruangan yang terkunci bersama dengan orang-orang lain. Andy melihat Dawn di luar ruangan, dan tak lama kemudian Dawn berhasil masuk ke ruangan itu lalu menggigit orang-orang yang ada di dalamnya. Dengan cepat, semua orang mulai berubah menjadi zombie dan berhamburan keluar. Doyle dan yang lain menembaki zombie tersebut dari atas gedung. Karena kesulitan membidik target, Stone kemudian memerintahkan anak buahnya agar bebas menembak siapapun yang ada di dalamnya. Saat pasukan militer mulai menembak dengan membabi buta, Doyle melihat Andy dari atas gedung dan berusaha menyelamatkannya dari para zombie. Andy masuk ke dalam gedung. Di dalam gedung tersebut, ternyata Andy kembali bertemu dengan Tammy dan Scarlett. Doyle kemudian masuk juga ke dalam gedung tersebut dan mengajak orang-orang yang ada di situ untuk keluar. Doyle membawa Scarlett, Tammy, dan Andy serta beberapa orang lain keluar. Seorang rekan Doyle di atas helikopter menginformasikan bahwa tempat itu akan segera dimusnahkan dan meminta Doyle agar secepatnya keluar. Dia juga memberitahukan lokasi penjemputan bagi orang-orang yang selamat. Saat mereka semua berlari, sniper mulai menembaki mereka. Beberapa yang lain tewas dan Scarlett tertembak di bagian kakinya. Pasukan udara mulai menghancurkan distrik 1, membunuh semua zombie dan siapa saja yang masih selamat. Sementara Doyle, Scarlett, Tammy, dan Andy selamat karena berlindung di dalam terowongan. Mereka kemudian naik ke atas gedung. Unit biologi diperintahkan untuk menggunakan senjata biologi untuk membasmi siapa saja yang masih selamat. Doyle, Scarlett, Tammy, dan Andy, dan satu orang lagi berhasil keluar dari distrik 1. Sementara itu, zombie yang belum musnah mulai menyebar ke seluruh bagian Inggris. Rekan Doyle yang berada di helikopter berusaha menyelamatkan Doyle dan yang lain. Saat helikopter itu tiba, ternyata hanya Doyle saja yang diizinkan naik. Doyle menyuruh agar helikopter itu mau mengangkut yang lain, tetapi rekan Doyle menolak. Tiba-tiba Sam, orang yang ikut bersama dengan mereka, naik ke atas helikopter tersebut dengan nekat. Helikopter tersebut akhirnya oleng dan menghabisi semua zombie yang ada di bawah dengan baling-balingnya. Sam terhempas dari helikopter, sementara Doyle, Scarlett, dan Tammy, dan Andy terus berlari dari kejaran zombie. Sebelum pergi, rekan Doyle yang ada di dalam helikopter menyuruh agar Doyle untuk pergi menuju stadion. Senjata biologi dalam bentuk gas mulai menyebar ke penjuru kota. Doyle dan kawan-kawan kemudian menemukan mobil dan berlindung di dalamnya. Mereka tak berhasil menghidupkan mobil, sementara di luar pasukan militer mulai datang untuk membakar zombie-zombie yang mati. Doyle menyuruh Scarlett untuk membawa Tammy dan Andy ke stadion. Dia lalu keluar mendorong mobil. Saat mobil berhasil hidup, pasukan militer yang ada di luar menembakin Doyle dengan senapan api dan membakarnya hidup-hidup. Mobil yang dikendarai Scarlett ditembakin dari atas helikopter. Scarlett kemudian membawa mobil itu masuk ke dalam stasiun subway. Mereka kemudian keluar dari mobil dan menyusuri rel yang gelap. Scarlett memandu jalan dengan bidikan senapan.
Saat menurutin tangga, Tammy Andy terperosok membuat Scarlett kehilangan mereka. Scarlett berhasil menemukan Tammy. Tiba-tiba datang zombie Dawn merampas senapan dan membunuh Scarlett. Dawn juga menemukan Andy lalu menggigitnya. Tammy akhirnya muncul dan langsung menembak Dawn. Tammy mendekati Andy tetapi Andy langsung menghindar dan berlari. Tammy menemukan Andy terjatuh di atas rel. Andy bertanya kepada Tammy apakah dia akan berubah menjadi zombie. Tammy memperhatikan mata Andy, ternyata dia tidak ada tanda-tanda perubahan. Ternyata Andy kebal dari virus. Tammy lalu membawa Andy keluar dari terowongan kereta. Tammy dan Andy tiba di stadion. Di sana sudah menunggu rekan Doyle dengan helikopternya. Dia menanyakan kemanakah si Doyle. Lalu Tammy mengatakan bahwa hanya tinggal dia dan Andy yang masih hidup. Tammy dan Andy akhirnya masuk ke dalam helikopter. Setting maju ke 28 hari kemudian. Film berakhir dengan adegan para zombie berlari dari latar belakang Menara Eiffel yang menandakan bahwa ternyata virus sudah menyebar sampai ke Perancis. Demikianlah film 28 Weeks Later. Semoga kalian semua terhibur dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.